Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini, kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang akan menjelaskan materi mengenai alkaloid. Jadi, ikut merupakan daftar isi dari topik yang akan dibawakan. Nah, selanjutnya, istilah alkaloid itu pertama kali diusulkan oleh W. Meissner pada tahun 1819 untuk senyawa dasar yang mengandung nitrogen dan yang berasal dari tumbuhan. Nah, kemudian Ladenburg melanjutkan memberikan definisi alkaloid itu sebagai senyawa tanaman alami yang memiliki setidaknya satu nitrogen dalam cincin heterosiklik. Nah, kita kenal juga alkaloid ini sebagai memiliki struktur kompleks dan aktivitas farmakologi. Selanjutnya, secara luas, alkaloid ini, sifat kimia dari alkaloid ini diakibatkan karena adanya atom N yang tertanam pada dalam cincin ataupun di luar cincin. Nah, selanjutnya untuk istilah alkaloid itu videonya hidupkan dulu ya. Oh iya, saya lupa. Apakah terlihat, Ibu? Sudah. Oh, baik. Jadi saya melanjutkan, untuk istilah alkaloid itu berasal dari kata alkalin. Alkalin itu artinya basah, jadi menggambarkan apapun yang terkandung dalam nitrogen ini, dalam senyawa ini, karena sifatnya basah seperti yang sebelumnya. Nah, pada senyawa alkaloid ini terdapat struktur N yang pada istilah modernnya itu kita kenal dengan amina, gugus amina. Nah, untuk mengekstraksi daripada alkaloid itu dapat dilakukan dengan asam klorida, asam sulfat, asam maleat, sampai asam sitrat. Nah, selanjutnya, meskipun kita ketahui banyak alkaloid itu digunakan sebagai racun pada tanaman, alkaloid juga bermanfaat untuk manusia untuk seperti di slide dilihat sebagai penghilang rasa sakit, yaitu morfin. Nah, ciri khas yang paling kita tahu atau paling umum daripada alkaloid itu adalah adanya rasa yang pahit. Selanjutnya, mengenai sifat umum dan nomenklatur daripada alkaloid. Yang pertama, sifat umum alkaloid itu seperti yang sebelumnya adalah memiliki atom N dalam senyawanya. Selanjutnya, kebanyakan alkaloid dalam biosintesisnya berasal dari asam amino. Ada juga yang tidak berasal dari asam amino. Selanjutnya, alkaloid bereaksi basa karena atom nitrogen memiliki pasangan elektron bebas dalam senyawanya. Selanjutnya, pada umumnya alkaloid basa larut dalam pelarut organik relatif nonpolar dan susah larut dalam air. Selanjutnya ada alkaloid itu dapat mengendap dengan penambahan reaksi. Contohnya di sini adalah dengan reaksi Maillard, platina, perak, dan lain-lain. Alkaloid juga dapat memberikan warna dengan beberapa reaksi tertentu, misalnya dengan asam nitrat, pekat, dan reaksi Dragendorf. Banyak alkaloid juga memiliki aktivitas biologi seperti quinina yang beraktivitas anti-malaria dan hyoscyamin sebagai antikolinergi atau anti kejang. Selanjutnya, untuk nomenklatur alkaloid dapat dilihat pada slide. Itu yang pertama, dari nama tanaman yang memproduksinya. Contohnya di sini adalah atropin dari Atropa belladonna. Selanjutnya, untuk dari nama spesifik tanaman yang menghasilkan, contohnya belladonin dari Atropa belladonna juga. Di sini juga disebutkan bahwa nomenklatur alkaloid dapat diberikan dari nama umum tanaman obat yang memproduksinya. Jadi nama tanaman yang secara umum kita kenal. Contohnya di sini adalah ergot dengan kandungan ergotamin. Dari aktivitas fisiologis juga dapat diberikan penamaan, seperti contohnya emitin dari Hedera helix, disebut EV. Dari nama penemunya, di sini contohnya adalah Pelletierin dari kulit kayu Punia granatum. Yang penemunya itu adalah orang Prancis, yaitu P.J. Pelletier. Selanjutnya dari sifat fisiknya, contohnya high green dari akar Withania somniferum yang sifatnya berair. Selanjutnya untuk penggolongan dan klasifikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan dan klasifikasi dari alkaloid.
Jadi menurut Heckner, tahun 1963 mengklasifikasikan alkaloid tersebut menjadi 6 kelompok, yaitu sesuai dengan 6 asam amino yang secara sah dianggap sebagai titik awal biosintesisnya, seperti asam antranilat, histidin, lisin, ornitin fenilalanin, dan triptofan. Nah, kemudian Price tahun 1963 mengambil petunjuk utama dari pengamatan sebelumnya dan mempertimbangkan secara rinci alkaloid yang ada dalam satu keluarga Rutaceae dan secara logis menempatkan mereka dalam 9 struktur kimia dengan kategori yaitu acidines, amides, amines, benzylisoquinolines, canthionines, imidazol, indolquinazolin, furoquinolin, dan quinazolin. Next. Baik, kemudian untuk klasifikasi menurut Carr tahun 2007 ini menggolongkan alkaloid menjadi beberapa macam, yaitu dari segi biosintesis. Di sini digolongkan menjadi alkaloid dengan indol merupakan turunan triptofan, kemudian alkaloid piperidin merupakan turunan lisin, kemudian alkaloid pyrrolidin merupakan turunan dari ornitin, kemudian alkaloid feniletilamin merupakan turunan dari tirosin, dan terakhir yaitu alkaloid imidazol merupakan turunan dari histidin. Kemudian berdasarkan gugus kimianya dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu alkaloid pyrrolidin misalnya higrin, kemudian alkaloid piperidin misalnya lobelin, kemudian alkaloid pyrrolizidin misalnya secencionin, alkaloid tropan misalnya atropin, alkaloid quinolon misalnya quinin, kemudian alkaloid isoquinolon misalnya morfin, alkaloid arpopin misalnya boldin. Kemudian juga terdapat alkaloid indol misalnya ergometrin, kemudian alkaloid imidazol misalnya pilocarpin, alkaloid diazokin misalnya lupinin, alkaloid purin misalnya kafein, alkaloid steroid misalnya soladinin, alkaloid amino misalnya ephedrin, dan alkaloid diterpen misalnya angkontinin. Next. Kemudian berdasarkan aktivitas farmakologinya, di mana alkaloid ini dibedakan menjadi yang pertama morfin sebagai analgesik narkotik, kemudian quinin sebagai anti malaria, dan strechin sebagai perangsang refleks, kemudian lobelin sebagai stimulan pernafasan, lalu ada bolidin sebagai koleretik dan pencahar. Kemudian terdapat R3N dan ikatan kuartenet R4NX. Next. Lalu berdasarkan taksonominya. Yang pertama yaitu ada Cannabinoideus alkaloids, misalnya Cannabis sativa. Kemudian dari Rubiceus alkaloid misalnya Cinchona sp, quinin, kemudian Mitragina speciosa cord, kemudian ada Paucinistalia join. Kemudian alkaloid dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan adanya inti non-heterosiklik dan inti heterosiklik. Kemudian dari Solanaceous alkaloid misalnya Atropa belladonna, kemudian Burnfelsia uniflorus, kemudian ada Capsicum annanum dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian digolongkan menjadi diklasifikasikan berdasarkan pengambilan senyawa dan turunan. Nah, yang pertama yaitu alkaloid yang berasal dari reaksi aminasi, yaitu alkaloid turunan asetat, alkaloid turunan fenilalanin, kemudian alkaloid terpenoid, dan alkaloid steroid. Lalu alkaloid yang berasal dari asam antranilik, yaitu terdapat alkaloid quinazolin, alkaloid quinolin, dan alkaloid akridin. Selanjutnya yaitu alkaloid turunan dari histidin, yaitu contohnya alkaloid imidazol. Selanjutnya yaitu alkaloid yang berasal dari lisin, yaitu alkaloid piperidin, alkaloid quinolizidin, alkaloid indolizidin. Lalu selanjutnya ada alkaloid yang berasal dari asam nikotinat, yang contohnya itu alkaloid pyridin. Lalu untuk selanjutnya alkaloid yang berasal dari ornitin, yaitu contohnya alkaloid pyrrolidin, alkaloid tritropana, dan alkaloid pyrrolizidin. Selanjutnya itu alkaloid turunan dari tirosin, alkaloid feniletilamina, kemudian alkaloid tetrahydroisoquinolin sederhana,
alkaloid bensil tetrahydroisoquinolin yang dimodifikasi. Kemudian yang dua terakhir adalah alkaloid yang berasal dari tryptophan dan alkaloid purin. Next. Next, Julio. Apakah sudah terlihat, Gus? Belum, Jul. Masih di slide sebelumnya. Sudah terlihat. Kemudian klasifikasi menurut Shah yaitu tahun 2010 itu alkaloid digolongkan menjadi 3, yaitu true alkaloid atau alkaloid sejati, kemudian protoalkaloid dan pseudoalkaloid. Di mana true alkaloid atau alkaloid sejati ini berasal dari asam amino dan mereka berbagi cincin heterosiklik dengan nitrogen. Nah, alkaloid ini sangat zat reaktif dengan aktivitas biologis bahkan dalam dosis rendah. Semua alkaloid sejati memiliki rasa pahit dan tampak seperti padatan putih, kecuali nikotin yang berupa cairan berwarna coklat. Contoh dari true alkaloid ini adalah kokain, dopamin dan morfin. Kemudian yang kedua yaitu protoalkaloid. Nah, protoalkaloid ini adalah senyawa yang atom N-nya diturunkan dari asam amino tetapi bukan heterosiklik. Seperti jenis alkaloid yang berasal dari L-tirosin kemudian dan L-tirofan. Nah, protoalkaloid ini adalah mereka yang memiliki cincin tertutup, contohnya seperti ordenin, meskalin, dan yohimbin. Kemudian yang terakhir adalah pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid ini adalah senyawa dengan kerangka karbon dasar yang tidak berasal dari asam amino. Mereka berasal dari prekursor atau pasca kursor turunan proses degradasi asam amino. Mereka juga dapat dihasilkan dari reaksi aminasi dan transaminasi dari berbagai jalur yang terhubung dengan prekursor atau pasca prekursor. Contohnya di sini adalah klonin, capsaicin, efedrin, solanidin, kafein, dan theobromine. Next. Nah, di sini bisa kita lihat alkaloid non-heterosiklik dan heterosiklik. Bisa di next. Lalu kita lanjut mengenai biosintesis dan struktur dari alkaloid sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis alkaloid secara umum, dan nanti ke belakangnya akan dijelaskan mengenai spesifik dari biosintesis alkaloid, yaitu alkaloid purin dan triptofan. Kemudian untuk alkaloid umum sendiri, alkaloid dari segi biogenetik diketahui berasal dari sejumlah kecil asam amino, di mana dapat biosintesis ini dapat dirasionalisasikan melalui reaksi kimia yang melibatkan asam amino. Jadi yang mendasari biosintesis senyawa alkaloid adalah reaksi manis antara suatu aldehida dan suatu amina primer dan sekunder. Kemudian reaksi yang mendasari pembentukan alkaloid ini membentuk basa yang terbentuk kemudian bereaksi dengan karbonion dan sehingga terbentuk alkaloid. Nah, secara umum biosintesis alkaloid digambarkan seperti di samping. Nah, disebutkan juga bahwa biosintesis alkaloid mula-mula didasarkan pada hasil analisis terhadap ciri struktur tertentu yang sama-sama terdapat dalam berbagai molekul alkaloid. Nah, biosintesis alkaloid ini juga melibatkan reaksi-reaksi sekunder yang menyebabkan terbentuknya reaksi jenis struktur alkaloid. Salah satu reaksi sekunder ini yang terpenting adalah reaksi rangkap oksidatif fenol pada posisi orto atau para dari gugus fenol. Nah, reaksi ini berlangsung dengan mekanisme radikal bebas. Next. Nah, dalam biosintesis alkaloid ini terdapat 3 reaksi yang penting dalam prosesnya. Yang yaitu reaksi manis dari basa Schiff dengan nukleofil, di mana reaksi manis itu ketika keton mengembun dengan amina yang terjadi eliminasi air. Produknya adalah basa Schiff. Kemudian yang kedua yaitu reaksi Victor-Spengler kondensasi. Nah, pada gambar ini reaksi Victor terjadi ketika basa Schiff diserang secara antamolekular oleh nukleus aromatik. Kemudian produknya seringkali berupa tetrahydroisoquinolon yang ditujukan pada nomor 2. Kemudian yang terakhir yaitu ada reaksi penggandengan fenolik. Next. Kemudian untuk biosintesis alkaloid trophan dan amina dan purin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai biosintesis alkaloid tropan. Jadi, sama dengan jalur biosintesis umum yang melalui 3 jalur, alkaloid tropan sendiri juga demikian. Pada tumbuhan L-arginin diubah menjadi asam amino non-proteogenik L-ornitin oleh enzim urkas arginase. Selengkapnya biosintesis tropan diambil contoh dari skopolamin pada bagian di samping. Bisa di next. Jadi biosintesis selanjutnya yaitu alkaloid purin. Nah, dapat diketahui bahwa alkaloid purin ini merupakan turunan dari metabolit sekunder dan turunannya ini berupa kantin. Nah, 3 contoh yang paling dikenal antara lain kafein, teofilin, dan teobromin. Nah, pada kafein, jalur biosintesis kafein ini terdiri dari 4 proses, yang mana terdiri dari 3 proses metilasi dan 1 proses reaksi nukleosid. Jadi jalur biosintesisnya itu diawali dengan proses metilasi dari kantosin oleh SAM atau S-adenosil metionin yang mana bergantung pada enzim N-metiltransferase. Kemudian reaksi tersebut dilanjutkan dengan nukleosid. Nah, kerangka dari senyawa kantin ini kemudian diturunkan dari nukleosid purin. Bisa di next. Selanjutnya ada biosintesis alkaloid amina. Sebelumnya amina sendiri adalah senyawa sederhana yang berasal dari amonia atau NH3 dengan salah satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh atom karbon. Nah, alkaloid golongan amina ini tidak mengandung N-heterosiklik. Banyak yang merupakan turunan sederhana dari feniletilamin dan senyawa-senyawa turunan dari asam amino fenilalanin atau tirosin. Salah satu alkaloid amina ini adalah efedrin, yang mana jalur biosintesisnya itu tersendiri dan terbentuk dari penyatuan C6 sampai C1 dan unit C2 yang mana kemudian diubah menjadi benzaldeida. Kemudian gabungan asam benzoat dan asam pirufat ini yang nantinya akan terbentuk efedrin. Next. Baik, selanjutnya yaitu struktur senyawa alkaloid. Ciri dari struktur alkaloid sendiri yaitu pertama, kerangka polisiklik dan jenis substituen tidak bervariasi. Kemudian atom nitrogen yang ditemukan sebagai gugus amino atau amida, tidak ada gugus nitro atau diazo. Kemudian substituen oksigen ditemukan sebagai gugus fenol, metoksi atau metil N-dioksi pada posisi para atau meta pada cincin aromatik. Dan yang terakhir, substituen NCA3 sering ditemukan. Next. Nah, berdasarkan atom nitrogennya, alkaloid ini dibagi menjadi 2, yaitu alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik dan alkaloid tanpa atom nitrogen heterosiklik. Pada alkaloid dengan atom nitrogen heterosiklik, atom nitrogennya terletak pada cincin karbonnya. Yang termasuk ke dalam golongan ini itu ada 10 jenis. Yang pertama ada alkaloid piridin, yang mana mempunyai 1 cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. Yang termasuk dalam kelas ini contohnya itu Conium maculatum dari family Apiaceae. Rumus struktur piridin dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Yang kedua ada alkaloid tropan, yang mana mengandung 1 atom nitrogen dengan gugus metilnya. Yang termasuk ke dalam kelas ini adalah Atropa belladonna, yang digunakan sebagai tetes mata untuk melebarkan pupil mata. Yang ketiga ada alkaloid quinolin, yang mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen. Yang termasuk alkaloid ini yaitu Quinquona ledgeriana dari family Rubiaceae. Next. Yang keempat ada alkaloid isoquinolin, mempunyai 2 cincin karbon mengandung 1 atom nitrogen. Alkaloid ini banyak ditemukan pada family Fabaceae termasuk Lupines. Kemudian ada alkaloid indol, yang mana mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 cincin indol. Ditemukan pada alkaloid
ergin, dan psilocybin, alkaloid reserpin dari Rauvolfia serpentin. Next. Selanjutnya ada alkaloid imidazol berupa cincin karbon mengandung 2 atom nitrogen. Alkaloid ini ditemukan pada famili Rutaceae, contohnya Jaborandi, Paragua. Selanjutnya ada alkaloid cupinan yang mana mempunyai 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen. Alkaloid ini ditemukan pada Lupinus itus dari famili Leguminosae. Next. Yang selanjutnya ada alkaloid steroid yang mana mengandung 2 cincin karbon dengan 1 atom nitrogen dan 1 angka steroid yang mengandung 4 cincin karbon dengan 17 atom karbon. Alkaloid ini banyak ditemukan pada famili Solanaceae. Kemudian ada alkaloid amina yang mana golongan ini tidak mengandung N-heterosiklik, banyak yang merupakan turunan sederhana dari feniletilamin dan senyawa-senyawa turunan dari asam amino fenilalanin atau tirosin. Alkaloid ini ditemukan pada tumbuhan Ephendra sinica. Next. Yang terakhir itu ada alkaloid purin yang mempunyai 2 cincin karbon dengan 4 atom nitrogen. Alkaloid ini banyak ditemukan pada kopi, pada famili Rubiaceae dan Camellia sinensis. Golongan selanjutnya yang kedua itu ada alkaloid tanpa atom nitrogen yang heterosiklik. Bisa disebut alkaloid atipikal, kadang juga bisa disebut protoalkaloid atau amina biologikal, di mana atom nitrogen ini tidak terletak pada cincin karbon, tetapi pada salah satu atom karbon pada rantai sampingnya. Contoh golongan ini yaitu ada alkaloid efedrin yang mana mengandung 1 atau lebih cincin karbon dengan atom nitrogen pada salah satu atom karbon pada rantai sampingnya, serta alkaloid apusaicin. Untuk simplisia dan contoh spesies penghasil alkaloid akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Izin mengambil alih. Berikut beberapa simplisia dari senyawa alkaloid. Mungkin tadi juga sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Kia. Jadi saya di sini mungkin jika ada yang kurang saya tambahkan. Kemudian yang pertama itu dari turunan piridin. Ini ada contoh simplisianya yaitu dari tanaman Lobelia implata lain dari famili Lobelia. Digunakan oleh para orang tua untuk sebagai pembersih mulut saat sebelum memulai pembicaraan. Kemudian next, dari turunan piridin dan pirolidin. Salah satunya yaitu daun tembakau dengan nama simplisia Nicotinae folium dari famili Solanaceae. Biasanya daun tembakau ini digunakan untuk pembuatan permen karet untuk pecandu rokok dan juga salah satu kandungan simplisia pada rokok. Next. Kemudian ada dari golongan alkaloid quinolina. Salah satu simplisianya yaitu dari tanaman kina, Cinchonae cortex dari famili Rubiaceae. Adapun khasiat kina ini biasanya digunakan sebagai obat anti malaria dan biasanya dicari kulit kayunya. Next. Kemudian dari golongan alkaloid isoquinolin. Salah satu contohnya yaitu dari tanaman opium dengan nama simplisia gum opium dari famili Papaveraceae. Salah satu manfaatnya itu sama dengan kandungan morfin yang digunakan pada morfin dan juga sebagai sedatif hipnotis dan sebagai obat analisik yang sangat kuat. Next. Kemudian dari golongan alkaloida inert.
Itu salah satu contoh simplicianya dari akar pulau pandak dengan nama Ruewalwolfiae tadi dari famili Apocynaceae. Biasanya golongan alkaloid ini digunakan sebagai anti-intervensi. Next. Kemudian ada dari golongan alkaloid imidazol. Salah satu simplicianya yaitu dari tanaman jaborandi dengan nama Pilocarpus folium dari famili Rusaceae. Biasanya dimanfaatkan sebagai kolinergik pada oftalmologi yaitu pada antiglukoma. Next. Kemudian ada dari golongan alkaloida steroid. Salah satu contoh tanamannya yaitu dari tanaman poke India dengan nama Simplicia perati rhizoma dari famili Liliaceae. Biasanya dimanfaatkan sebagai antihipertensi dan juga obat jantung dan sedatif. Next. Kemudian ada dari golongan alkaloid aminan. Contoh tanamannya yaitu mahuang dengan nama Simplicia ephedra herba dari famili Genetaceae. Biasanya dimanfaatkan sebagai vasokonstriktor dan stimulan jantung. Next. Kemudian dari golongan alkaloid basa fluorid, salah satunya yaitu biji kopi dengan nama Simplicia Phocaeae semen dari famili Rubiaceae. Biasanya kopi ini dicari kandungan kafeinnya dan digunakan sebagai penghilang rasa kantuk. Next. Kemudian ada dari golongan alkaloid pyrrolizidin dengan contoh tanaman itu daun dewa dengan nama Simplicia Inurafolium dari famili Asteraceae. Biasanya bermanfaat sebagai obat antihipertensi, juga umumnya digunakan sebagai obat jantung. Next. Kemudian ini beberapa informasi tambahan dari alkaloid. Sebenarnya dari beberapa jurnal dan literatur, alkaloid ini masih belum sepenuhnya jelas mengenai fungsinya, namun ada dari literatur juga menyebutkan bahwa guna alkaloid ini bagi tanaman itu pertama sebagai zat racun untuk melawan serangga atau bisa disebut sebagai pelindung dari tanaman itu. Kemudian yang kedua ada merupakan produk akhir dari reaksi detoksifikasi dalam metabolisme tanaman. Kemudian ada sebagai regulasi faktor tanaman dan juga sebagai cadangan unsur dari nitrogen karena alkaloid ini mengandung unsur nitrogen. Kemudian untuk sifat kimia dan fisika dari alkaloid tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Kia. Jadi salah satunya itu dia mengandung atom oksigen yang pada umumnya itu berbentuk padat dan dapat dikristalkan kecuali pilokarpin, arekolin, nikotin, dan konein cair dalam suhu biasa. Kemudian alkaloid ini umumnya rasanya pahit, namun kadang-kadang juga tidak berwarna. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa alkaloid ini di alam ada dua bentuk, yaitu ada bentuk basa dan juga bentuk garam. Kemudian untuk alkaloid sendiri itu asalnya dari sifat alkali. Jadi karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa alkaloid ini di alam itu ada yang bersifat basa dan juga bersifat garam. Kemudian untuk karakterisasi alkaloid juga bisa diujikan dengan reaksi pengendapan dan juga reaksi warna, yaitu dari uji Mayer dan juga uji Dragendorf. Next. Berikut merupakan obat-obat yang memiliki kandungan alkaloid yang didapat dari beberapa jurnal dan juga literatur. Itu salah satunya itu ada dari tablet kafein, ada tablet kodein, dan kemudian ada neonavasin itu yang mengandung ephedrin, kemudian ada Bedstop itu mengandung ergometrik, ada migralid yang mengandung ergotamin. Jadi next. Kemudian ada hyosin butyl bromide itu mengandung alkaloid jenis hyosin. Kemudian ada tablet anti nyeri Feminax, ada tablet morfin, ada tadi permen karet Nicorette yang digunakan untuk pengganti rokok, untuk pecandu rokok, dan kemudian ada tablet longatin. Jadi next. Kemudian ada obat paparin hidroklorida, ada tetes mata sindocarpin, kemudian ada quinidin sulfat, ada tablet theophylline, dan ada tablet fibralisin sulfat. Jadi next. Kemudian ada vincristin sulfat dan yohimbin. Berikut beberapa daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pencarian
literatur dari senyawa alkaloid. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada yang kurang dipahami. Sekiranya jika ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Mohon izin bertanya. Baik, Jadi perkenalkan, nama saya Nikade Inia Pratiwi NIM 3. Jadi kalau tidak salah tadi sempat dijelaskan bahwa alkaloid ini ada yang beracun seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita itu cara membedakan antara alkaloid yang beracun dan tidak beracun? Mungkin ada dari tampak fisiknya maupun ciri-ciri lainnya. Dan misalnya kalau alkaloid ini beracun, apakah bisa diolah menjadi suatu produk, misalnya obat yang tidak beracun, yang dapat kita gunakan secara aman seperti itu? Dan kalau bisa bagaimana sih teknik untuk mengolahnya? Seperti itu. Terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi? Izin bertanya. Baik, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indonesia Farhani, 2. Sehubungan dengan pertanyaan yang Yunia tadi, mungkin ini nyambung ya dengan yang tadi. Jadi kan tadi ada yang disebutkan bahwa alkaloid itu ada yang beracun. Jikalau misalnya alkaloid yang beracun itu masuk ke dalam tubuh kita, menurut kelompok kalian solusinya itu bagaimana? Dan apakah sangat berbahaya jika alkaloid tersebut masuk ke dalam tubuh kita? Itu bisa dibantu jelaskan oleh kelompok ini. Terima kasih. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada lagi? Sembari menunggu kami untuk diskusi pertanyaan yang sebelumnya. Bertanya. Baik, Perkenalkan, saya Ega Wida Agatha, NIM 36, ingin bertanya mengenai turunan pirigen yaitu Lobeliae. Itu dikatakan untuk menghentikan kecanduan rokok. Bagaimana bentuk dari sediaan Lobeliae? Karena seperti yang ada di slide tadi, nikotin itu memiliki bentuk permen karet untuk menghentikan kecanduan rokok. Terima kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 5 izin berdiskusi sebentar. Kalau semisal Saya siapkan break room nggak? Halo? Sepertinya boleh Ibu, boleh. Boleh. Tunggu sebentar ya, saya satu, nanti silakan join sendiri ya. Masuk ke satu room ya. Saya akan satu, silakan Anda masuk sendiri. Oke. Sudah bisa lihat di break atas, di breakout session yang mau diskusi silakan masuk. Ya, terima pakai tanya aku berarti. Bisa? Itu aku. Mohon maaf Ibu, belum terlihat di saya. Di atas ada breakout session, di atas di partisipan ada main meeting, ada breakout session. Nanti Anda join aja sendiri. Bisa? Oh sudah Ibu, sudah saya lihat. Sebentar. Join sendiri ya. Saya kasih siapapun bisa masuk, jadi yang kelompok ini silakan. Sebentar ya, saya coba cek dulu mereka masuk atau tidak. Pak Amalia, Mbok, Amalia. Kau ngerti pesan kapan? Kapan? Membengi. Mulane tadi sedina putul. Ya, aduh apa? Sini nih di Semarang. Semarang iya. Iya, tapi kan di sini esok gitu. Oke, yang Mana di sini penasaran sambil begini kok nama mana? teman-temannya lagi diskusi sambil kita santai aja ya. Kegiatan, ada masukan nggak untuk kegiatan kuliah farmakognosi? Oh, praktikum rasanya kami mau offline tapi agak susah. Karena kalau pakai prokes itu susah banget ya. Ada masukan nggak, Dek?
sambil nunggu teman-teman ini diskusi. Nanggung. Lo kayak kok kuliah offline tahun depan mungkin ya sudah jalan, atau mungkin akhir tahun, saya nggak tahu. Karena di UNUD belum ada himbau apa namanya untuk offline-nya belum ada. Halo. Kalian masih di sini? Masih, Bu. Tadi saya dapat dari apa? teman kalau kuliah itu bisa hybrid, Bu. Mungkin kalau menurut saya untuk mungkin praktikum farmakognosi itu bisa dibuat kelompok-kelompok, misal kelompok ini karena kan selanjutnya setelah ujian yang Hexel kan kita ada identifikasi senyawa itu. Menurut saya mungkin di kelompok pertama itu dapat dia kesempatan untuk keluar kampus untuk identifikasi, kemudian untuk identifikasi yang kedua dilakukan oleh kelompok berikutnya begitu. Nanti ya coba ya, karena kalau kita itu kadang trouble-nya adalah lab itu tidak digunakan sendiri, itu masalahnya yang satu. Karena ada praktikum lainnya juga kan ya, kemudian jumlah dosen terbatas ketika harus terbagi-bagi, itu lagi satu. Jadi benar-benar kalau mau yang praktikum, kalau yang kuliah mungkin masih bisa ya, kalau kuliah tuh masih bisa. Nah kalau yang praktikum itu kemarin tuh bermasalah karena farmasi itu dalam satu kegiatan, dalam satu angkatan itu praktikumnya bisa 5 atau 4 ya. Nah kebayang ini ada 4 angkatan kecuali yang semester bawah ya, 3 angkatan berarti akan ada 15 praktikum yang jalan. Nah itu yang bagi orangnya itu yang bingung, itu yang perlu benar-benar orang yang supaya sistemnya jalan. Nah itu yang masih kita godok sih selama ini. Kayaknya memang sudah mau rencananya hybrid, tapi kalau yang di kuliah mungkin masih bisa karena agak lebih mudah ya. Nah kalau yang di praktikum ini yang agak repot. Sebenarnya lebih enak Anda praktikum langsung di sana. Kita juga lebih simpel ya, ketika Anda bisa masuk ke sana. Nah satu kelompok itu berapa ini ya? Karena satu kelompok berapa orang ya kalau praktikum? Ya lupa, saya nggak pernah merhatiin. Karena kalau hasil kan perorangan Anda. Berapa orang ya satu kelompok? Halo? Ada yang tahu nggak? Labnya soalnya maksimal isinya 15. Tes, korma praktikum siapa? Hadir, Bu. Berapa orang satu kelompok? Kalau untuk identifikasi kan per kelompok ya? Sedang saya carikan ini. Oh, belum lihat ya? Lupa, Ibu. No, oke. Bentar ya, sebentar saya masuk ke grup dulu. Iya, Baik teman-teman, ya untuk yang rekan-rekan saya yang menjawab pertanyaan yang pertama dari Yunia, dipersilakan. Baik, izin masuk. Jadi tadi pertanyaan Yunia tentang bagaimana cara membedakan antara alkaloid yang beracun dan juga tidak beracun. Jadi sebenarnya setelah studi literatur kemarin, sebenarnya alkaloid ini secara umum merupakan zat yang
menyebabkan efek terapeutik atau dia muncul efek farmakologisnya gitu. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan. Kelompok 5? Sudah? Sebentar Ibu, mohon maaf masih gangguan sinyal untuk saya. Oke. Kelompok 5 gimana? Gangguan sinyal semua? Tidak Ibu, mungkin dari kami cukup sekian Ibu. Mungkin Sudah nanti cukup, kalau ya kalau nanti ada mungkin bisa ditambahkan. Kalau sudah, oke, saya klarifikasi maksudnya. Ya benar ya. Jadi namanya obat, ya obat itu bisa jadi, maksudnya senyawa kimia bisa jadi obat, bisa jadi racun tergantung dari penggunaannya. Kalau dia memang sesuai, yang pertama adalah dosisnya tepat ya. Jadi dosisnya tepat, kemudian targetnya tepat. Jadi ketika orang tersebut walaupun dosisnya tepat, tapi ternyata yang diberikan tidak memiliki penyakit itu akan berbahaya. Misalnya salah satu tadi contohnya hipertensi. Jadi digunakan mungkin untuk obat untuk menurunkan tekanan darah. Tapi ketika yang menggunakan tersebut dosisnya sudah benar nih, tapi yang menggunakan tersebut tidak mengalami hipertensi, ketika diberikan berarti itu berbahaya, dia akan jadi racun. Itu prinsipnya sih, tapi kalau dari segi tanamannya agak susah membedakan yang mana beracun atau tidak. Itu dasarnya. Bagaimana NIM 3? Apa nih, Yunita? Iya Bu, berarti kita tepat dan yang lainnya ya. Jadi kalau Anda belajar tentang farmakologi, akan Anda belajar tentang 5T ya, 1W. Ya, 5T, tepat dosis, tepat ini, dan macam-macam, dan waspada efek samping dan yang lainnya ya. Tunggu sebentar ya, tunggu izin sebentar aja. Ada ini. Baik Ibu. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, untuk Agus, dipersilakan. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari Asia, yaitu jika alkaloid yang beracun tidak sengaja masuk ke dalam tubuh, bagaimana solusinya dan apakah sangat berbahaya jika alkaloid tersebut masuk ke dalam tubuh? Jadi, untuk alkaloid yang beracun jika masuk ke dalam tubuh, maka akan menyebabkan kondisi atau gejala yang serupa dengan keracunan makanan. Gejala yang mungkin terjadi mungkin bisa saja diare, kemudian mual muntah, kram perut, sakit kepala, pingsan, halusinasi, dan delirium. Nah, pada kasus yang berat, keracunan alkohol ini bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk solusinya, itu bisa menggunakan antidotum. Mungkin dari teman-teman rekan-rekan kelompok saya bisa menambahkan. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Jadi izin masuk, saya izin menambahkan. Jadi dari yang tadi Agus juga bilang sebelumnya, itu bisa menggunakan antidotum dan juga bisa menggunakan dari golongan alkaloid juga, yaitu yang salah satunya itu yang dari golongan IPK itu yang merangsang
muntah sehingga jika seandainya keracunan alkaloid itu bisa dikeluarkan seperti itu. Jadi itu sedikit tambahan dari saya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada tambahan juga dipersilakan. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Ya, jadi tergantung ya. Misalnya ternyata dia nanti menyebabkan drop gitu ya, hipertensi, berarti penanganannya kalau dia butuh segera berarti Anda perlu tambahkan injeksi adrenalin gitu ya. Jadi ada penanganan segera untuk kondisi gawat darurat ya. Itu beberapa contoh kalau kejadian-kejadian ketika itu membahayakan nyawa. Oke, silakan pertanyaan yang terakhir dari NIM 36. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ega terkait tanaman lobelia yang dapat digunakan sebagai sediaan permen karet untuk mengurangi kecanduan rokok. Jadi memang benar, memang ada terapi pengganti nikotin yang mana dapat tersedia dalam beberapa bentuk seperti contohnya permen karet. Nah, terapi pengganti nikotin ini memang relatif aman dibandingkan dengan rokok karena kadar nikotinnya sendiri ini jauh lebih rendah dibandingkan rokok. Kemudian kandungan nikotin rendah ini kenapa bisa lebih aman karena diantarkan ke dalam tubuh lebih lambat sehingga risiko untuk menjadi ketergantungan itu sangat kecil. Jadi ini memang digunakan untuk pengganti terapi pada orang yang memang kecanduan rokok. Terima kasih. Oke, gimana? NIM 36? Baik, jadi bentuk sediaannya itu sama-sama permen karet ya, begitu. Ada yang lihat bentuk sediaannya nggak? Ya, memang sediaannya dalam bentuk permen karet. Cuma kandungan nikotinnya itu lebih rendah dibanding rokok. Baik, terima kasih Mas Andi. Oke, sudah cukup dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada di sini, tadi kan ada beberapa penjelasan ya dari berbagai macam alkaloid. Saya minta contoh dong alkaloid yang tadi, Julio coba ya, alkaloid purin dan kegunaannya apa ya? Golongan purin. Baik Ibu. Setahu saya untuk alkaloid yang masuk golongan purin itu adalah adenosin Ibu. Jadi adenosin itu kalau pengetahuan saya pribadi itu ada di dalam sistem persarapan manusia itu ada. Jadi dia sifatnya di sana menyebabkan rasa kantuk sebenarnya Ibu. Itu adenosin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Ibu. Mohon maaf jika pemahaman saya kurang. Sorry, saya lupa jawab tapi saya mute. Oke ya, ada adenosin, kemudian ada metilsantin, kemudian ada yang dari kafein ya, macam-macam. Itu adalah contoh-contoh dari alkaloid purin ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang nanya yang lainnya? Karena tadi Julia belum jawab ya. Kayaknya saya nanya. Saya nanya yang lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena ini sebenarnya ada tugas ya, nanti tolong dilihat tugasnya, Anda review artikel ya. Itu tadi saya sudah bilang kelompoknya ada dari 47, berapa orang ya jumlahnya? Jadi 66 ya, 66. Satu kelompok 6 orang. Nanti kalau ada yang kurang atau yang lebih jumlahnya, tolong dibagi ya, Korma diantari ya. Oke, baik Ibu.
Ya, itu tolong diatur, nanti tolong dikirim ke saya. Sesuai NIM aja ya baginya ya, biar gampang saya masukin nilai nanti ya. Iya, Ibu. Jadi dibagi aja dari atas, dibagi sesuai NIM, nanti tolong kirimkan ke saya file kelompoknya ya. Jadi saya bisa masukkan ke dalam sistem Excel saya, nanti tinggal masukkan nilai. Oke? Kalau sudah tidak ada untuk kuliah hari ini, tadi yang untuk urusan praktikum saya sudah tadi mau diskusikan ya, nanti kami koordinasikan apakah memungkinkan atau tidak ya. Jadi karena ada banyak faktor yang harus dilihat, karena prokes sih intinya. Prokes kemudian membagi orang dengan supaya tidak tabrakan kanan kiri gitu kan ya, supaya bisa juga. Kemudian dosennya juga, jadi siap atau tidak, karena kalau seperti itu biasanya nanti bermasalah di dosen, kan jumlah dosen terbatas ya. Kalau kita biasanya mati di urusan prokes adalah jumlah dosennya. Mungkin mahasiswa bisa ikut praktikum 1 kali, tapi dosennya bisa 4 kali datang di hal yang sama, karena jumlah dosennya terbatas untuk kegiatan ini. Oke? Ya, nanti kami akan diskusikan, semoga bisa segera offline ya, karena memang untuk ujian nanti di akhir Anda kalau udah lulus apoteker atau S1 lah ya setidaknya, kita ilmu praktek ya, jadi harus seimbang antara praktek dan teori. Itu saja sih. Oke? Kalau tidak ada lagi untuk kuliah hari ini saya akhiri, berarti saya kurang ajar lagi 1 topik ya, resin dan kombinasi resin, mungkin November. Linknya sudah ada ya, bahannya juga sudah ada di UAS. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih untuk kelompok 5 untuk revisinya ya. Sebelumnya sedikit saja untuk PPT-nya, nanti kalau ada kegiatan lagi dengan saya khususnya, tolong sudah bagus, isinya bagus banget ya, tapi tolong untuk PPT dikurangi tulisannya ya, dikurangi tulisannya. Jadi ya itu kalau isi udah bagus, makalah saya bilang bagus banget. Nah, cuma masalahnya ada satu di kalian semua, sama, ketika ada gambar tolong cantumkan kalimat pengacu kalimat pengacu gambar dalam narasi. Itu aja kurangnya, yang lainnya sudah benar ya, sudah sangat bagus ya, yang lainnya juga bagus, secara isi juga sudah bagus. Oke, jadi tolong diperbaiki supaya lebih baik lagi, diperbaiki, misalnya PPT-nya dikurangi jumlah tulisannya ya, poin-poinnya saja, itu enaknya, itu seninya buat PPT ya. Untuk makanya sudah bagus, nanti tata kalimatnya saja diperbaiki sedikit terkait kalimat pengacu gambar atau kalimat pengacu tabel. Oke? Ya, Baik, Bu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Selamat siang.